Peristiwa perobekan bendera Belanda pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Di suatu desa, di pagi hari yang cerah, masyarakat hidup dengan damai menjalani aktivitas seperti biasanya. Sayur, ibu-ibu sayur, bu arep sayur. Iki loh bu, sayurannya masih segar-segar tenan. Iyo iki sayurannya seger-seger. Meni-meni koro langsung londain MB yo bu. Apa ora ene tengah rene yo. Bisa jengono api-api London jarapi toh. Bungkus siji ya bu. Nggih. Lawan orang dengan yang Buat satu. Tiga para petani yang hendak ingin ke sawah melintasi para ibu-ibu yang sedang berbincang dan berkumpul. Mari bu. Nggih. Sayur, bu sayur. Sik yo ngomong-ngomong ke tangan. Ibu. Apa kita dulu monggo. Tak lama, Asep warga pribumi hendak memanggil penjual jamu yang dipanggil Sri itu. Jamu-jamu. Jamu-jamu. Jamu. Jamu-jamu. Jamune Ca, jamune yuk. Ora Bu. Nggih. Sri, jamunya arep siji. Nggih, sebentar yo. Sri pun mulai membuatkan jamu untuk pria pribumi yang bernama Asep tersebut. Setelah jamu siap, Sri membelikan secangkir jamu tersebut untuk pria pribumi. Setelah menerima jamu yang dibuatkan oleh Sri, pria pribumi yang bernama Asep tersebut meminumnya dengan sekali tegukan. Setelah jamu habis, pria pribumi tersebut memberikan kembali gelas dan membayarnya. Sri pun melanjutkan dan menjajahkan dagangannya kepada ibu-ibu di sekitar. Ini biasa. Ya. Iki duitnya. Matur suwun ya, Mas. Yo. Iya, Mas. Yo. Jamu-jamu. Jamu-jamu. Hari yang mulai sore, para petani pun berjalan pulang. Lalu mereka tak sengaja berpapasan dengan sekelompok orang Belanda. Mas aja nih mencurigakan tuh. Bukan apa-apa jangan wae. Kata para pria pribumi tersebut ketika berpapasan dengan sekelompok prajurit Belanda yang menurut mereka itu mencurigakan. Pada tanggal 19 September tahun 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. W.P. C.H. Plugmin secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Setelah mengibarkan, Belanda memasuki Hotel Yamato. Keesokan harinya, terjadi sebuah aksi heroik dari para warga untuk menuntut diturunkannya bendera tersebut. Para warga menuntut diturunkannya bendera Belanda.
Kurang ajar, mereka tidak tahu diri. Kita ini bangsa yang sudah merdeka. Mari kita turunkan bendera musuh itu. Turunkan, 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 turunkan. Ketika para rakyat pribumi sedang beraksi untuk menolak adanya bendera Belanda di wilayah mereka, tak lama dari itu, seorang yang bernama Sudirman datang dengan para rekannya. Setelah itu, Sudirman dan para rekannya tersebut datang ke rumah Plegmen, yaitu pimpinan Indo-Europese Penijing yang diangkat NECA menjadi wali kota Surabaya. Pada tanggal 18 September tahun 1945, pada suatu itu, Plegmen memerintahkan rekan-rekannya untuk mengibarkan bendera Belanda. Plegmen menyambut kedatangan Sudirman dengan nada sombong dan angkuhnya. Sudirman, kembali Pak, silahkan duduk. Kami memerintahkan untuk kau menurunkan bendera itu sekarang juga. Atas dasar apa kamu memerintahkan saya? Presiden Soekarno telah memerintahkan kepada kami untuk mengibarkan bendera negeri ini di seluruh Indonesia, bukan bendera Belanda. Tidak bisa. Kami tidak mengakui kalau kalian sudah merdeka. Dasar biadab! Sudirman berlari menuju tempat di mana para rakyat pribumi berkumpul. Di depan tiang bendera Belanda berkibar. Kemudian, Sudirman merobek bendera kebangsaan Belanda di bagian warna biru dan berkibarlah bendera kebangsaan Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, pasukan Inggris dikirim sekutu ke Surabaya. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Aus Malaby dengan istrinya yang datang ke kantor Gubernur Suryo. Sampaikan kedatangan kami pada komandan. Siap. Permisi Tuan, ada apa? Ada pasukan APS Malabi yang datang. Suruh mereka masuk. Siap Tuan. Silakan masuk. Apa kabar Pak Sadir? Baik. Silakan. Yes. Mereka pun memulai perundingan dengan hangat. Kesepakatan berhasil diraih oleh kedua pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak ada angkatan perang Belanda. Disetujuinya kerja menjamin keamanan membentuk biro kerjasama dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Mereka pun berdiskusi. Kami akan membicarakan terkait kedatangan kami sih. Ini yang akan dibicarakan nanti. Iya. Baiklah. Terima ini. Dan keesokan harinya, perang pun tidak terhindarkan. Akibat Malaby melanggar janji. Serangan besar-besaran, serangan pun dilancarkan dengan satu tekad. Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. Kita tidak boleh kalah dalam perang itu. 30 Oktober, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris di antaranya Soekarno dan Muhammad Hatta. Perundingan pun berjalan dengan alot. Namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat dan di antaranya selembaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata hingga pada pukul 5 sore. Tragedi fatal pun terjadi di Jembatan Merah, di dekat gedung Bank Internasional. Jenderal Malaby tewas dibunuh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Kejadian tersebut menjadi sorotan tajam negara-negara sekutu, hingga akhirnya Kerajaan Inggris mengirim bala bantuan dan Mayor Jenderal Mansring dijadikan komandan sekutu di Surabaya menggantikan Malaby. Mereka melakukan perjanjian. Kita harus siapkan pasukan dan senjata untuk perang hari ini. Siap.
Kurang ajar, mati kau. Pada 9 November tahun 1945, Mansereng mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan terbunuhnya Aus Malabi. Wahai rakyat pribumi, jika kalian tidak ingin menyerahkan diri dan menyerahkan senjata, pada pukul 6, 10 November, kami akan menyerang Surabaya dari darat, udara, dan laut. Setelah kabar ultimatum pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor dinas, Gubernur Suryo hadir dalam pertemuan tersebut. Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asyari, serta tokoh-tokoh TKR menolak ancaman pihak Inggris tersebut. Kita sudah sepakat untuk menolak kedatangan ultimatum Inggris itu. Baiklah, saya siapkan semua pasukannya. Seluruh santri Jawa Timur siap bergabung dengan Allah SWT. Mari kita satukan warga kita untuk menghabisi mereka. Setuju. Para tokoh kemudian menyiapkan perlawanan. Bung Tomo mengobarkan jiwa arek-arek Surabaya dengan pidatonya yang mengguncangkan Surabaya. Kita tetap satu, hidup atau mati kita yang menang. Ingat, Allah bersama orang-orang yang benar. Allahu Akbar, merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka. Pada akhirnya, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Mereka pun perang. Kami tidak akan menyerahkan tanah Surabaya ini. Langkahi dulu darah kami yang berapi-api ini. Kurang ajar, kami akan melakukan ini dalam 3 hari. Hahaha. Serang! Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun, karena menghadapi senjata yang canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Namun akhirnya, Surabaya pun takluk. Dalam waktu 3 minggu, pada tanggal 30 November tahun 1945, sepanjang mata memandang bergelimpangan mayat dari ribuan orang terbujur kaku dan hangus. Sekutu harus membayar sangat mahal dalam menaklukkan Surabaya. Ratusan ribuan orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya. Kurang ajar, mereka tidak tahu diri. Kita ini bangsa yang sudah merdeka. Mari kita turunkan bendera musuh itu. Turunkan, 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 turunkan. Clear area. Action. Iki lho Bu, sayurannya masih seger-seger tenan. Yo iki sayurannya seger-seger tenan. Mending koro masuk londo ayam MB yo. Dan Ini kan ketawa Ji. Serang! action. Mereka tidak tahu. Kurang ajar. Yuk.
Nggak boleh